Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya habis review tadi? Masih semangat atau masih deg-degan atau masih apa nih? Kalau langsung kembali kemana? Kembali. Bapak ketuanya alhamdulillah masih bernafas. Oke teman-teman, ternyata sangat luar biasa ya. Teman-teman memahami alhamdulillahnya dan juga kami sangat senang ya melihat respon dari teman-teman. Nah, hari ini kita bakal melihat tentang memahami biaya-biaya dari sebuah produk trading. Nah, kalau kemarin kita melihat gimana teman-teman, hari ini kita bakal belajar nih berapa sih sebenarnya kalau misalnya kita harus meminjam itu berapa yang bisa kita pinjam. Jadi teman-teman di akhir sesi nanti teman-teman diharapkan dapat menghitung nih berapa aja biaya pinjaman dan kemampuan seseorang untuk melunasi pinjaman. Yang kedua, memahami cara memilih sumber kredit atau pemberi pinjaman dan pinjaman yang tepat. Dan yang ketiga, kita akan memperkenalkan secara singkat dan cepat tentang pinjaman usaha. Insya Allah ini bakal kita sampai nanti di akhir sesi setelah sesi penjelasan kita. Nah, jadi teman-teman setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana menabung dan yang lainnya, kita sudah membedakan juga kebutuhan dan keinginan kita. Nah, kalau misalnya setelah kita pertimbangkan dengan baik, oh ternyata kita tuh memang harus mengambil pinjaman. Nah, setelah pertimbangan nih, kita sudah mikir panjang, sudah diskusi juga, tapi ternyata kita harus mengambil pinjaman juga. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah merasa, oh saya nih harus mengambil pinjaman nih, oh saya kayaknya pendapatannya kalau misalnya ngambil pinjaman cukup. Nah, itu boleh, kita dibolehkan ya teman-teman. Tapi teman-teman harus pertama kali itu yang harus teman-teman lakukan adalah memperhitungkan dulu apakah dengan mengambil pinjaman itu pendapatan kita atau keuangan kita tetap stabil atau justru tidak. Jadi harus benar-benar diperhatikan dulu ya. Nah, jadi teman-teman, rata-rata paling maksimum nih berapa persen kita boleh meminjam itu adalah 30% dari pendapatan. 30% ya. Nah, itu paling maksimum. Nah, kalau misalnya selama itu teman-teman masih bisa menabung. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil pinjaman di atas 30% yang maksimum itu, ditakutkan akan terjadinya terlilit utang. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ngambil 30% dari pendapatan kita, pasti anggaran kita tuh akan goyah. Nah, untuk ini, untuk kita lihat langsung nih gimana jadi kasusnya, biar teman-teman juga paham. Jadi kita bakalan kerjakan sama-sama nih. Kita akan mencari yang pertama itu tentang kemampuan Pak Ulu dalam melunasi utang. Oke, kita lihat sama-sama ya. Boleh kalau dibacakan. Kita satu kemampuan Pak Ulu dalam melunasi utang. Setelah mengikuti pelatihan pendidikan keuangan, Pak Ulu mulai cermat dalam menggunakan. Dia punya penghasilan utang sebesar 3.600.000 dari pekerjaannya
Enggak. Belum ya, belum siap ya. Nah, jadi teman-teman itulah tadi maksimal dari kita boleh meminjam ya. Nah, ketika teman-teman sudah mencari tadi, itulah hasil yang akan teman-teman lihat untuk kalau misalnya seandainya teman-teman itu harus meminjam ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman kita tidak berbicara tentang utang usaha ya, tapi kita berbicara tentang utang pribadi. Jadi masing-masingnya kalau misalnya maksimal kita bagi. Nah, sekarang kita bakalan bagi 3 kelompok. Boleh dihitung dari kakak 1, 2, 3 ya. 2, abang 3. Oke, yang 1 boleh sebelah sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini ya. Biasanya APR itu teman-teman berbentuk dalam persentase. Ada? Nah, APR itu merupakan biaya sebenarnya dari biaya pinjaman termasuk dari biaya wajib ya. Oke, ada APR-nya semuanya? Ada kan? Oke, boleh. Nah, di brosurnya teman-teman ada yang namanya APR atau tingkat persentase bunga pinjaman tahunan. Biasanya APR itu dalam berbentuk persentase. APR itu adalah biaya sebenarnya dari biaya pinjaman termasuk biaya wajib ya. Nah, sebelumnya teman-teman ada nggak yang meminjam untuk pribadi di lembaga? Pribadi ya. Ada? Biaya sebenarnya dari pinjaman termasuk biaya wajib. Ada teman-teman yang meminjam pribadi untuk di lembaga? Adakah yang meminjam untuk pribadi di lembaga? Ada? Ada. Terima kasih. Oh, Masya Allah, tim Syar'i. Boleh. Yang lain juga enggak ya? Nah, oke. Masya Allah, jangan tahu ya. Akhirnya Nah, teman-teman, kira-kira apa aja sih sebenarnya biaya wajib? Administrasi, betul semuanya. Ada lagi? Apa aja biaya wajib? Untuk pinjaman. Ini kita coba bahas ya. Nah, jadi teman-teman, biaya wajib itu ada beberapa ya. Ada yang pertama itu adalah biaya asuransi. Nah, biaya asuransi itu tapi tergantung negaranya. Biaya wajib itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini teman-teman seperti kemarin yang kita bahas ya sama-sama Pak Heru, itu tergantung negaranya. Nah, biaya asuransi ini biasanya dia itu membebaskan ahli waris untuk tidak membayar utang-utang. Jadi ahli waris itu tidak
ada di sesi hari ini. Iya. Nah, yang kedua, seperti yang disebutkan juga tadi adalah biaya administrasi. Nah, biaya ini itu tergantung kepada biaya analisis berkas ya biasanya. Nah, dia tuh bersifat tetap ataupun proporsional sesuai dengan jumlah dari pinjamannya sendiri. Ada juga biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan kalau misalnya kita pinjam. Misalnya ada biaya stempel pajak ataupun biaya pendaftaran kan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau meminjam, teman-teman harus cari tahu dulu nih. Teman-teman harus bandingkan dulu juga antara pinjaman satu dengan pinjaman lain. Jadi teman-teman kan udah tahu nih apa aja. Jadi coba tanyakan dulu dan cari dulu informasinya sebanyak mungkin sebelum teman-teman mau meminjam ya. Cari tahu berapa APR-nya yang pertama. Karena APR tiap tempat peminjam itu beda-beda. Dan biasanya kita sangat jarang ya dikasih tahu tentang berapa sebenarnya biaya yang harus kita bayar. Jadi kita boleh nih teman-teman, nanti kita bakalan cari berapa sebenarnya APR itu sendiri. Nah, jadi sekarang tadi kita udah bantuin Pak Ulu kan carikan angsuran bulanannya. Nah, sekarang kita bakalan melihat nih teman-teman, kalau sebenarnya ada juga nih menghitung pembiayaan pinjaman untuk si Pak Ulu. Kalau tadi kita cari angsuran bulanannya, nah sekarang kita mau menghitung berapa pembiayaan pinjaman Pak Ulu. Oke, teman-teman pegang dulu satu-satu. Silakan Pak Ketua boleh dibacakan dulu. Ya. Oke. Baik, mau didengarkan. Apa Pak Ketuanya mau berdiri aja nih? Biar terdengar suaranya sangat-sangat lembut. Oke, yang pertama Pak Uli ini berencana untuk memberikan paket perawatan. Paket perawatan dia itu saat istrinya Pak Uli. Nah, Pak Uli sendiri telah menghitung bahwa dia membutuhkan dana sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Ingat ya teman-teman, 15 juta. 15 juta rupiah itu dari mixer dan kulkas seperti itu, sehingga istrinya Pak Ulu yang bernamanya dapat menggunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi kuliner. Nah, selanjutnya Pak Ulu pun meneliti beberapa produk keuangan berupa pinjaman pribadi. Berikut ini merupakan rancangan khusus yang mengikuti uangnya. Yang coba cari tahu penawaran mana yang paling murah. Pak Ulu ini membuat tabel itu enak. Terima kasih Pak Ketua udah dibacakan. Nah, jadi teman-teman, si Pak Ulu nih mau membandingkan nih mana penawaran yang paling murah. Coba kembali kepada brosur teman-teman. Kelompok 1 dapat apa? Brosurnya? Bank lokal. Oke. Yang kelompok 2 dapatnya apa? Keuangan mikro. Keuangan mikro. Yang ketiga, bukan ya, digital ya. Nah, selamat datang Kak. Kakak mau masuk kelompok yang mana? Oke. Iya, sakit. Karena nggak pernah berjuang. Sakit soalnya ya. Benar. Akhirnya juga. Nah, teman-teman coba perhatikan alat bantu ini yang ada tabel tadi. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, di situ kan ada tingkat persentase tahunan APR. Terus ada jangka waktu pinjaman, jumlah yang harus dibayar setiap bulan, total jumlah yang harus dibayar, dan juga biaya pinjaman real. Nah, teman-teman perhatikan di brosurnya masing-masing, dan yang bank lokal silakan mengerjakan di kolom yang bank lokal, begitu juga yang lainnya. Ya, iya, tinggal masukin aja. Nah, sedikit teman-teman untuk total jumlah yang harus dibayar, itu caranya adalah jangka waktu
sama-sama. Nah, sekarang teman-teman akan maju masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mungkin boleh dimulai dari yang lokal, silakan presentasikan dan isikan tabel di Tadi bantu ini aja. Kak, ada ngomong.
untuk kali ini. Di sini kan kita tahu tingkat tahunan KPR-nya di sini ada 6,7%. Jangka waktu pinjamannya ada 18 bulan dan jumlah yang harus dibayar setiap bulan itu ada 878.272 dan total jumlah yang harus dibayar dalam jangka waktu pinjaman kali asuransi bulanan itu yaitu 15.808.176 dan biaya pinjaman real yaitu 804.176. Terima kasih. Nah, sampai sini pas apa kelihatan perbedaannya? Nah, kita akan melihat satu lagi perbedaan. Halo, Mbak. Kedua tadi udah jatah polis. Boleh bagi. Betul ya kan? Ada kan enggak? Ada yang kasih pernikahan. Saya. Ini kasus yang ketiga dengan jenis pinjaman dengan jenis apa produknya adalah dengan pinjol. Nah, jumlah pinjaman dulu itu adalah 15 juta. Kemudian kalau pinjol ini memberikan persentase tahunannya 7,20%, lumayan besar dibandingkan yang lokal dan mikro. Kemudian jangka waktu yang diberikan kalau untuk pinjol ini 12 bulan. Saya nggak tahu apakah ada lebih dari 12 bulan pinjol atau apakah yang tertulisnya ada 12 bulan. Kemudian angsuran bulanan yang harus dibayarkan oleh Pak Ulu adalah 1.299.255. Kemudian selisih. Kemudian jumlah yang harus dibayar waktu karena Pak Ulu ini diberikan waktu 12 bulan. Otomatis dengan sendirinya yang harus dibayar kesan kesal sampai 12 bulan adalah Rp15.591.420. Nah, selisih antara pinjaman dengan yang modal dengan yang pinjaman real adalah Rp591.420. Mungkin pada prinsipnya ketiga-tiganya hanya perbedaan persentase ya, kemudian jangka waktu itu saja, sedangkan lainnya kan tinggal dikalkulasi selisihnya saja antara produk lokal, uang mikro dan digital. Itu menurut adalah PR-nya ya, berapa yang di setiap produk itu memiliki jenis masing-masing dengan jangka waktu juga bila ketentuan masing-masing. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan cuma akhirnya daripada produk yang ditawarkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, gimana teman-teman? Tadi kita sudah mencari ya, ada lokal, uang mikro dan juga digital. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman, mana sih yang paling murah? Lokal. Apa? Lokal. Kenapa nggak bang lokal? Dan jangka waktunya lebih panjang. Oke. Sudah sepakat semuanya ini? Sudah? Nah, teman-teman, sebelum kita melihat berapa jangka waktu dan juga APR-nya, teman-teman juga jangan lupa nih memperhatikan berapa sih biaya pinjaman real dan berapa total jumlah yang harus kita bayar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bank lokal itu 16 juta yang harus kita bayar, itu jumlah yang harus kita bayar. Berarti untuk biaya pinjaman realnya itu ada sekitar
tapi juga ada yang angka yang besar kan untuk yang harus kita perhatikan. Begitu juga dengan yang bank digital atau bank keuangan mikro. Mungkin dia terlihatnya hanya sebentar, tapi ternyata jumlah yang harus kita itu juga harus diperhatikan. Jadi teman-teman semuanya itu kembali kepada keputusan dan juga kebutuhan teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan bagaimana teman-teman pendapatannya dan kesanggupan dalam dirinya kalau misalnya mengambil pinjaman. Jadi teman-teman harus ingat juga. Jadi kemarin kita bikin anggaran. Kalau misalnya kita ambil pinjam, itu artinya pinjaman pembayaran pinjaman itu adalah pengeluaran penting dalam anggaran kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil pinjamannya tinggi ataupun pinjamannya rendah, itu akan mempengaruhi anggarannya teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Kenapa? Karena pinjaman itu kan juga harus kita kembalikan lagi kan? Ya, walaupun jumlahnya itu adalah berbeda-beda. Nah, teman-teman selain tadi kan kita ngitung APR-nya secara manual, ya kan? Kita menghitung untuk jumlah APR dan biaya keseluruhannya secara manual. Ternyata selain secara manual, kalau misalnya nih, saya males lah nanya ke sana jauh, kalau misalnya harus pergi, ya kan? Saya maunya dari rumah aja karena kondisinya lagi kurang sehat. Teman-teman juga bisa langsung untuk mencari biaya berapa kita untuk melakukan pembayaran itu melalui akan dikirimkan ke grup ya teman-teman. Jadi kita akan cari sama-sama juga melalui yang digitalnya untuk berapa sebenarnya kita biaya APR dan keseluruhan produk kredit. Nah, jadi karena ini spesial, jadi nggak bisa kita share ke grup secara langsung. Jadi kita bakalan kirim ke teman-teman satu-satu. Ya. Boleh ya? Spesial buat yang hadir hari ini aja nih. Berarti nggak perlu jauh-jauh nanya ke sana, sambil duduk manis, minum teh bisa langsung cari. Oh ternyata kalau saya mau pinjam biayanya itu segini loh. Ya, yang fotonya paling keren. Itu adalah nomor Pak Ketua. Aduh, masa ini cuma putih simpan semua nomor. Simpan ya. Jadi namanya itu adalah e-portfolio ya, jadi simulasi pinjaman. Nah di sini teman-teman ada yang pokok pinjaman, jadi ada jangka angsuran, bunga per tahun dan tanggal kapan kita mau ya. Nah Pak Ali, Pak Ketuanya belum nge-save ya. Sudah hari terakhir ternyata belum. Atau kita coba simulasikan dulu, boleh? Boleh teman-teman? Enaknya langsung lihat terus. Oh enaknya langsung sebelum kerjakan sama-sama, boleh. Saya bantu kirim. Bolehnya scroll dulu satu-satu gambarnya
resmi aja. Cari muka data. Ya penipunya langsung dulu ada penipu. Jadi HP apa kak? Pakai kayak kontak lah. Cuma sampai Pakai aplikasi dan pakai aplikasi. Itu prima Iya kak, ini nomornya. langsung spam. Jadi langsung keluar ya, terdeteksi ya. Oke, Mohon kasih baca. boleh masukin aja boleh. Oh, berarti di HP itu keluar kan tapi ya? Langsung keluar. Nah, harusnya tampilannya langsung seperti ini. Harusnya tampilannya seperti ini. Mereka juga Samsung. Oke, nggak apa-apa kita coba simulasi dulu aja boleh ya? Oke, cabutnya pinjam. Nah, jadi teman-teman kita coba ya, kita coba sama-sama ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya pokok pinjaman. Nah, tadi berapa pokok pinjamannya? 15 juta ya, kita masukin ya. Kita masukin pokok pinjamannya. Kita coba untuk yang bank lokal ya. Nah, terus angsurannya berapa lama? Kita mulai di tanggal hari ini ya. Nah, teman-teman coba perhatikan dulu. Jadi di sini ada pokok pinjaman, jangka angsuran, bunga per tahun dan tanggal mulai. Nah, tadi pokok pinjamannya berapa? 15 juta. Terus untuk jangka angsurannya berapa lama? 36. Oke. KPR-nya 60%. Nah, kita mulai
tadi teman-teman kita sudah menghitung biaya pinjaman untuk Pak Hulu ya. Menurut teman-teman gimana di sesi ini? Di bagian ini? Ada pertanyaan? Atau sudah oke? Sudah oke? Kita lanjut? Oke. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung berapa besar biaya pinjaman. Nah, tapi teman-teman biaya pinjaman ini bukan satu-satu yang harus kita perhatikan. Jadi ada banyak lagi faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan saat kita mau memilih pinjaman. Nah, sekarang teman-teman, tadi kita akan melihat faktor-faktornya juga ya. Jadi kan setiap bank lokal, terus digital dan keuangan mikro itu tentu pasti berbeda-beda. Kalau menurut teman-teman nih, untuk kemudahan akses, siapakah yang paling lebih mudah? Apakah bank lokal, digital atau keuangan mikro? Digital, berarti lebih mudah. Berarti kalau yang ini lebih mudah bank digital ya. Kalau untuk KPR-nya apa mikro? Digital ya. Kembali ke bulan tahun. Kalau APR ini bank lokal. Untuk KPR-nya bank lokal. Kenapa Bu? Cenderung lebih kecil. Biasanya. Kalau semestinya bank lokal berarti ya. Biasanya lebih kecil. Untuk jumlah yang bisa dipinjam kira-kira gimana teman-teman? Bank lokal juga. Lebih gede ya. Berarti bank lokal. Untuk naik tawar batas ya. Berarti ini lebih Besar. besar ya. Limitnya. Ini. Kalau kakak untuk frekuensi pembayarannya lebih mana? Apakah dari lokal, digital atau mikro? Lokal juga. Kenapa? Yang pertama limitnya itu lebih rendah. Terus pembayaran lebih sedikit ya. Ya berarti lebih sedikit setiap bulan ya. Kayaknya bang Novel semua. Kalau untuk bantuan dan ketersediaan layanan non finansial, Kalau sediaan layanan lebih kemana? kayaknya tergantung ya. Kalau persediaan layanan kalau di bank ya otomatis tersedia layanannya. Kita lebih lebih mudah karena kita langsung ketemu orangnya. Tapi kalau yang pinjaman online takutnya kan karena sekarang banyak juga pinjaman online penipuan ya, kita ya bilang ada tapi bisa ada Zoom. Tapi di yang lokal. Lokal sih lokal. Kalau kakak teman-teman yang lain, Kayaknya kalau kita sih semuanya ada kayaknya. Kalau bagian pinjaman karena itu kan strategi marketing orang kayaknya semuanya ada. kalau itu Kalau yang lebih kayaknya lebih ngajak ke aku ya, lebih frontal ya. lebih ini ya, lebih langsung ya. Lebih langsung. Jadi Sosial mikro itu kan betul. ya udah jelas kayak ibu lagi bersih kan. Kayak ibu-ibu lagi bergosip. Nanti sepakatnya apa nih? Mikro, lokal, lokal. Kalau kakak? Tuh, kenapa? Ya, tersedia dari pendapatan.
rekening juga pribadi ya. Jadi misalnya saya kelebihan uang, kemudian saya pinjemin lah ke teman-teman, tapi ada bunga biasanya. Bunganya cenderung tinggi itu. Itu maksudnya ke informal, karena dia pribadi. Masuk keuangan mikro berarti itu. Tapi kalau ini lembaga keuangan mikro. Nah, kebanyakan kayak misalnya tuh BPR, kalau di Kuta tuh masih lembaga keuangan mikro. Biasanya dia mencakup kelompok-kelompok kecil, misalnya kelompok petani, koperasi simpan pinjam yang bumdes. Biasanya kita malah nggak apa-apa. Nah, bukan. Ya, mikro juga. Kalau Mekar itu kan dari PNM ya. Bukan kelompok yang kelompok pinjaman perempuan. Itu maksudnya kalau lembaga keuangan mikro. Kalau yang layanan non finansial maksudnya teman-teman masih Nah, kalau yang di atas tadi kan terkait bunga, itu kan berhubungan sama keuangan. Kalau layanan non finansial yang tidak ada hubungannya sama keuangannya. Contoh misalnya dia itu kayak mikro biasanya mereka yang menghampiri kita. Sistem pengambilannya, sistem pembayarannya diambil sama koperasi. Tidak tadi. Jadi itu yang tidak berkaitan dengan uang. Kalau bunga, kemudian yang lain-lain tadi kan yang kita bahas sebelumnya itu berkaitan dengan uang, ya kan? Berapa suku bunganya, kemudian berapa biaya ininya, berapa uangnya, nah itu kan berkaitan. Ini yang di luar itu, oh ada nih ternyata bisa kok Bu kita jemput uangnya, nah itu layanan non finansial. Keuangan itu loh. Mikro. nah kalau perbankan kadang-kadang jemput juga. Nah, Ya, ada juga. setahu Putri kalau perbankan ada juga yang gitu, kalau nggak salah di Madura itu mereka juga ada sama kayak uang muka, tapi Putri lupa apa namanya. Tapi kebanyakan biasanya ada di yang selain perbankan, karena mereka lebih fokus ke situ. Sekarang kan ada yang namanya tuh account officer kan. Nah jadi mereka lah yang mendatangi satu-satu untuk menjemput uang. Berarti lebih ke mikro ya semuanya ya. Lebih efisien ya. Nah teman-teman coba perhatikan lagi yang di depan. Jadi sini ada faktor-faktor yang selain tadi kan, kalau yang tadi ada faktor biaya ya yang harus kita perhatikan. Di situ ada APR, terus ada angsuran tadi ya, terus ada juga jumlah yang harus dibayar dan berapa pinjaman real. Nah selain faktor-faktor biaya tadi, faktor-faktor ini juga sangat penting untuk teman-teman ketahui sebelum teman-teman mengambil pinjaman. Tuh ada berapa APR-nya, gimana kemudahan aksesnya, terus gimana jumlah yang bisa dipinjam, dan berapa frekuensi pembayaran serta bantuan dan ketersediaan layanan non finansial yang akan teman-teman dapatkan ketika kalau misalnya teman-teman ingin meminjam di bank. Nah, setelah kita melihat nih faktor-faktor selain biaya dan juga faktor-faktor lain, coba kita kembali dulu ke Pak Wu. Kayak Pak Wu-nya dari tadi. Ayo kita kembali dulu ke Pak Wu. Nah, menurut teman-teman, apa nasihat yang bisa teman-teman berikan kepada Pak Wu? Tadi kan Pak Wu kita mau mencari nih yang mana yang mudah ya untuk Pak Wu mengambil pinjaman. Nah, kira-kira nasihat apa yang teman-teman bisa berikan ke Pak Wu? Apa? Yang lokal-lokal aja. Oke, selain itu? Syariah. Waduh,
itu harus kita bahas sama-sama dulu. Selain keluarga, mungkin teman juga boleh ya. Nah, kira-kira kalau untuk Pak Ulu nih, lembaga mana yang paling sesuai? Lembaga mana? Lembaga mana? Pak Ulu. Kayaknya itu bisa. Terus, kenapa Bang? Karena biasanya di grup itu kan mereka lebih apa tadi lebih aktif di bangun atau di membawa di tempat lain. Kalau mikro berarti total jumlah yang harus dibayar Pak Ulu berapa? Jumlah total yang harus dibayar 15 juta, 18 juta. Mikro berarti. Selain itu apa lagi yang diperhatikan kalau misalnya mikro? Kemudian nggak terlalu lama. Karena Kreditnya nggak terlalu lama. antara limit lokal dengan mikro itu kan cuma beda 0,7%. Sedangkan keuntungan yang didapatkan lumayan. Keuntungan siapa? Maksudnya gini, apa ya? Utangnya kalau nggak terlalu lama. Utangnya Pak Ulu tidak terlalu lama. Jadi hanya satu tahun 6 bulan udah lunas. Tapi teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman memilih misalnya yang mikro, digital atau lokal, tadi kan karena melihat jumlah yang harus dibayarkan itu tidak terlalu lama jangka waktunya. Tapi teman-teman juga jangan lupa berapa jumlah yang harus dibayar setiap bulan. Sebenarnya kembali lagi ke tahunnya, pendapatan Pak Ulu berapa? Kalau misalnya pendapatan Pak Ulu nggak mencapai yang dia harus bayar terus ya bisa nggak lupa. Yang sih jadi susahannya. Kalau ini kan di sana misalnya gue ya. Bantu tuh biasanya. Akhirnya pemutaran uangnya kan dia setiap hari. Kalau misalnya sebetulnya gue bisa lokal. Gue ini kan maksudnya modalnya kan tidak terlalu besar. Biasanya tidak terlalu besar. Kemudian di bawah juga sesuai biasanya. Mungkin dengan 400-an setiap bulan. Kemampuan dia membayar tuh pasti ada. Iya. Berarti kembali lagi kita harus melihat dulu kemampuan kita juga ya, dalam kita untuk membayar. Nah, kalau misalnya teman-teman menjadi Pak Ulu, kira-kira pinjaman mana yang akan teman-teman ambil dan tujuannya untuk apa? Jelas tujuannya lembaga kepada Kalau abang menjadi Pak Ulu, untuk abang, ya, untuk abang sendiri. kalau saya sih pinjam tuh nggak pengen terlalu lama, jelasnya kayak itu bisa lebih karena pertimbangan yang tadi itu safety-nya lebih rendah. Tapi daripada dia lebih aset juga. Oke. Berarti kita balik ke materi kemarin ya. Jadi kita harus memperhatikan juga kan. Kalau misalnya kita masih punya aset, berarti Mungkin kalau saya bukan jual aset, tadi aset tidak ada aja. Tidak ada aja. Boleh. Karena kalau udah dijual berarti hilang. Tapi kalau tidak ada kan dari hasil kita ada keuntungan tuh usaha, kita bisa fokus lagi. Nah itu untungnya, pokoknya gitu lah. pokoknya yang Lagi rendah, lagi rendah. pokoknya harus kita cari dulu ya, sebelumnya kita ambil ya. Betul, setuju. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Udah pada pinter-pinter. Kecuali ya kalau pakai satu emang habis. Waduh, itu mah nggak usah mikir panjang ya, langsung aja ambil semuanya ya Bu ya. Karena kan sekarang kan sering bayar uang kaki, Iya. ada sampai uang kaki. Oh udah sampai KJ juga. Udah ya, ya. Siapa yang dapat kemarin Bu? Yang di situ? Ada di masyarakat itu bukan kita harus ada dan detik bro. Yang situ pas Biasanya saya nontonnya di TV kita udah sampai ke Aceh juga ya. Kayak pada rumah atau Di rumah ya, di rumah saya tahu. Langsung rumah. langsung dikasih orang. Tapi biasanya dihabiskan untuk beli barang ya. Harus beli di situ terus gitu ya. Tapi kan intinya kan Iya. itu tahu dari itu tadi apa Iya. Betul ya, beli emas ya. Beli emas dulu yang banyak, nanti bayar utang belakangan. Beli habis dulu. Kalau pas 10 juta ada lumayan. Iya, ya.
Waduh, kayak gitu ya. Nanti sambil pelatihan keuangan kita cari jodoh Pak Ketua aja ya. Harus sih gitu. Kalau Jawa sama-sama ini, sama-sama lembut. Iya. Kan Pak Ketua soft spoken banget ya. Ada sama gawe gacha. Makanya daerah suka carinya kayaknya daerah Surabaya agak jarang sedikit. Nah, berapa Oke kira? teman-teman, nanti kita cari jodoh Pak Ketua. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah teman-teman, di sini kan kita tidak fokus pada pinjaman usaha, tapi kita fokus pada pinjaman pribadi. Dan nanti teman-teman silahkan cari tahu lebih lanjut informasi-informasinya apa aja terkait dengan info pinjaman usaha. Tapi di sini kita akan membahas sedikit nih tentang pinjaman usaha ya. Sedikit aja. Nanti teman-teman silakan sharing lagi boleh ya. Kalau setelah di luar sesi ini kita mau cerita dan bahas sama-sama, nomornya ada di WhatsApp. Nah, jadi teman-teman kira-kira biasanya pinjaman apa aja yang berguna bagi para pengusaha? Ada apa aja kira-kira? Ya, jenis-jenisnya. Ya. Oke. Makasih. Ada lagi? Bapak? Enggak. Enggak. Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Jadi ternyata biaya-biaya yang berguna bagi para pengusaha yang pertama itu adalah pinjaman awal. Nah, kenapa kita harus ngambil pinjaman awal? Nah, pinjaman awal itu kalau misalnya kita mau buka usaha nih, itu kan kita tentu butuh modal ya kan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada, kita ngambil dulu pinjaman awal untuk usaha kita. Yang kedua itu adalah pinjaman modal kerja. Nah, biasanya pinjaman modal kerja itu terjadi kalau misalnya usaha kita sudah berjalan selama 6 bulan. Berarti bukan baru ya, usahanya sudah ada dan sudah berjalan selama 6 bulan. Nah, tapi di pertengahan kita butuh modal lagi nih untuk modal kerja. Jadi kita ambil pinjaman. Nah, biasanya juga pinjaman ini digunakan untuk operasional. Jadi selama 6 bulan sudah berjalan, kita mau meningkatkan atau kita butuh modal untuk membeli aset, jadi kita boleh mengambil pinjaman modal kerja. Yang ketiga itu adalah pinjaman ekspansi. Pinjaman ekspansi itu dia adalah pinjaman yang usahanya itu sudah berkembang. Jadi bukan baru lagi, bukan awal lagi, dan bukan maju juga, tapi memang baru-baru berkembang. Nah, pinjaman ini biasanya kan mereka kalau misalnya sudah berkembang tentu sudah membuat laporan keuangan. Jadi mereka boleh mengambil pinjaman ekspansi. Kalau kira-kira teman-teman nih usahanya sudah ada gitu kan dan sudah memiliki laporan keuangan, teman-teman boleh kalau misalnya mengambil pinjaman ekspansi. Ya. Terus ada juga pinjaman aset. Pinjaman aset itu pinjaman untuk membeli aset usaha. Misalnya saya usahanya kopi. Nah, saya butuh untuk membeli peralatan kopi baru gitu kan untuk mengolah biji kopi. Ini itu kan aset saya kan di depannya. Boleh tuh ngambil pinjaman aset. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah pinjaman darurat. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu kan ya keadaan apa nih yang terjadi di lapangan. Entah itu
Sudah teman-teman? Sudah? Oh masih ada. Sudah teman-teman? Habis? Habis? Oh belum ya? Oke. Teman-teman kita lihat dulu ya. Insya Allah teman-teman ya. Oke boleh sampai sini. Kamu sambil makan boleh? Iya nanti kita makan sama-sama. Nabila jangan lupa dimakan. Nah, yang pertama coba kita lihat teman-teman. Nah, kita akan memberikan sedikit saran dari panitia. Nah, yang pertama itu apakah saya memang perlu pinjaman usaha? Kalau memang kita mengajukan pinjaman itu akan menjadi opsi yang menarik juga ya buat kita teman-teman. Karena itu akan menjadi peluang kita memanfaatkan peluang yang mana kita akan memperoleh penghasilan lebih kalau misalnya kita ambil pinjaman kan? Nah tapi teman-teman kalau misalnya usahanya teman-teman nih udah banyak nih utangnya ngapain pinjam lagi yang belum lagi ya kan udah stop ini aja gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga. Nah kalau misalnya teman-teman nggak sanggup lagi nih untuk mengambil pinjaman jadi kalau menurut teman-teman saya tidak perlu lagi mengambil pinjaman jangan ya. Nah terus teman-teman apakah saya harus melihat arus kas atau anggaran dulu? Teman-teman gimana? Harus. Apakah saya harus melihat arus kas atau anggaran dulu sebelum meminjam? Ya benar. Kenapa? Ya berarti harus perhatikan kasnya berapa, yang masuk berapa juga yang keluar ya teman-teman. Karena rencana arus kas itu dia biasanya akan menentukan berapa besar uang yang kita butuhkan untuk usaha kita. Jadi kalau misalnya kita meminjam, lihat dulu nih arus kas kita gimana gitu kan. Nah dengan ada itu maka kita akan tahu kapan uang yang kita pinjam itu akan kita kembalikan. Jangan asal ambil aja nih, nggak perhatiin gitu kan. Nah, apa saja administrasi persyaratan yang harus disiapkan? Nah, untuk mengetahui administrasi persyaratan, kita boleh menjumpai para petugas nih. Kita nanya sama mereka, kita bahas sama mereka kalau usaha kita, usahanya seperti ini, gitu kan. Nah, kira-kira dengan administrasinya apa aja sih yang harus kita penuhi kalau memang kita harus mengambil pinjaman? Berapa limit yang diberikan? Resiko jika tidak mampu membayar. Nah, jangan lupa teman-teman boleh nih nanya ke para petugasnya dulu sebelum mengambil pinjaman. Kira-kira resikonya apa yang diberikan? Jangan sampai teman-teman ngambil pinjaman tapi ternyata resiko itu justru membahayakan teman-teman ke depannya, ya kan? Karena teman-teman berhak untuk tahu apa aja resiko yang harus
Aduh, kembali lagi nih. Bisa nih, Berapa tuh? Ya, boleh. Ada lagi. Biar jangan Iya. biar jangan udaranya kesana kemana. Aduh. Memang lupa gitu. Memang kau luar biasa. Daripada tadi saya kalau minta malam sini. Hmm. Iya, mahal karena mereka plus include rumah dan isinya. Beda di Kita kan ya berarti di satu. Oh, berarti beriamu. Oke, teman-teman, kita lihat tadi ya. Setelah kita meminjam uang, usaha kita tidak berjalan lancar, itu bagaimana solusinya? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita memang sudah terampil di pinjamannya, tapi di pertengahan jalan ternyata usaha kita tidak lancar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah diskusi dulu nih sama pihak peminjamnya. Kita boleh memberitahu kondisi sebenarnya tentang usaha kita itu seperti apa, apakah nanti ada mediasinya bagaimana, atau mungkin bisa aja jangka waktunya diperpanjang atau bagaimana. Jadi kita boleh diskusikan dulu ya. Jadi jangan lari, karena semakin kita lari berarti akan semakin banyak yang harus kita bayar. Tapi kita harus cari dulu solusinya gitu ya. Kita tanya dulu sama mereka apakah ada gitu ya. Lalu kita juga harus melihat bagaimana cara mendapatkan pinjaman untuk modal usaha tanpa jaminan aset. Menurut teman-teman gimana? Bagaimana cara mendapatkan pinjaman untuk modal usaha tanpa jaminan aset? Pinjaman ke keluarga kemarinnya. Kalau pinjam ke keluarga ada ininya nggak? Ada sesuatu yang ini nggak? Enggak. Terus kalau di perbankan kan dia tergantung juga ambulan itu kan dia tergantung berapa yang dia pinjam. Ada misalnya 80 bulan berarti otomatis biayanya juga nggak besar. Ada kur juga. Iya. Lalu bagaimana sih caranya supaya usaha kita itu berjalan dengan besar? Iya. Istiqomah, jangan lupa. Iya, betul. Jangan lupa sepertiga malamnya. Promosi juga ada yang gede. Iya. Jadi usaha dan akhiratnya harus seimbang ya. Jadi karena bayangan tuh bisa dikejar. Oh iya. Kelihatan yang kita. Apakah kita harus membuat rincian anggaran terlebih dahulu? Pasti ya teman-teman ya, karena anggaran itu sangat penting ya. Jika peminjam meninggal, apakah akan diteruskan ke ahli waris untuk kategori pinjaman keuangan untuk usaha? Nah, ini tadi juga sudah kita sampaikan ya teman-teman ya. Jadi cari tahu dulu sebelum meminjam, jangan sampai apa yang kita pinjam itu meninggalkan untuk orang yang masih ada kan. Tapi harus baiknya dan mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Nah, itulah harus kita tanya dulu ya. Tapi tergantung modelnya awal ya. Kak. Iya. Misalnya kalau ya, Biaya mahal kan? Nggak bayar lagi. mantap lah ya. Bukan ini semua. Orang lain tahu nggak riwayat Ricky kita? Harus kita cek dulu nih ya. Nah, terus kita juga harus ini ya. Berapa persen royalti yang harus dibayarkan oleh peminjam? Bagaimana? Kami ya aturan moral kan. Tapi kami jadikan pembelajaran juga ya. Jangan sampai itu mengganggu keuangannya masyarakat ya. Apa? Sekarang ini kalau ada pengalaman di pulang tuh. Boleh dong. Kita kan semakin kita Oke teman-teman, kita lanjut sedikit lagi. Bagaimana untuk mengatur pinjaman modal usaha kita setiap angsuran bulanannya? Buat rincian. Terus Tahu pemasukan itu berapa? dicatat. Jangan habis dikeluarin nggak dicatat ya. Tanya lagi mana uang saya gitu ya. Sama ada catatan kita
Itu yang paling penting. Ya, karena kan ini kan pengalaman kawan. Kawan kami misalnya mungkin jadi pembelajaran bagi kawan. Jadi kebetulan kawan kami itu dia lulus MS lah dibilang. Kemudian kan lulus MS di luar penelitian di orang di market. Ketika dia menjalankan berdua sama suaminya, di marketnya itu berjalan dengan bagus. Jadi dalam 1 tahun tuh 1 bulan tuh dia bisa kasarnya bilang 20 juta lah masuk kan. Jadi kan kemudian di tahun kemudian kedua kan kemudian datang saudara pokoknya utama karyawan sekitar orang karyawan. Nah jadi yang misalnya ini ya si suaminya ini nggak mengkoordinir karyawannya sehingga yang dari modal usaha tadi yang pertama dia sewa toko, dia sampai udah beli toko kan. Terus terakhir waktu dikelola full oleh karyawan, kemudian dia kan sempat nambah modal juga. Kebetulan karena istrinya kerja kan pakai uang istrinya lah jalan SK-nya tuh. Jadi karena memang percaya kamu sama karyawan, ternyata karyawannya ini enggak amanah. Jadi uang habis, barang habis, tapi nggak ada masuk pikirnya. Nah kemudian satu lagi ya, kayak tadi dibilang diskusi keluarga ini lebih percaya karyawan. Jadi si suami lebih percaya karyawan daripada si istrinya. Padahal secara CCTV udah ketahuan si karyawannya. Si karyawan ini kebetulan memang notabene saudara si suami itu sering ambil uang gitu. Sehingga apa yang terjadi akhir kata hutang di bank itu ditekel sama istri, terus mereka harus jual sampai peralatan, sampai dia harus jual toko yang seharusnya harga toko tuh laku 600, terakhir dia jual 400, kemudian sampai ke buka dijual semua, dijual finally saya ngajak pak istrinya itu dia harus membayar 15 tahun